Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban ujian saya. Yang pertama, aliran sistem informasi pada klinik XYZ. Pasien datang ke klinik dan bagian administrasi mencatat data pasien sebelum dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Setelah data pasien dicatat, bagian administrasi memberikan data tersebut ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan, dan bagian administrasi menyalin ke buku besar. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, dokter mencatat pemeriksaan, resep obat, dan diserahkan ke bagian administrasi. Jika harus dirawat inap, maka bagian administrasi akan mengeluarkan surat rawat inap. Bagian administrasi akan mencatat semua kebutuhan pasien, mulai dari ruang inap dan lainnya, untuk mengetahui berapa biaya yang harus dibayar oleh pasien. Bagian administrasi menghasilkan kwitansi 2 rangkap. Satu diberikan kepada pasien dan satu lagi digunakan untuk membuat laporan perincian biaya. Laporan perincian biaya tersebut diserahkan kepada pimpinan. Baiklah, di sini ada aliran sistem informasi yang sedang berjalan atau asilama, seperti yang telah saya buat tersebut. Pada asilama ini, proses yang sedang berjalan masih menggunakan secara manual. Secara manual tersebut menggunakan trapesium terbalik untuk setiap prosesnya. Beda lagi dengan aliran sistem informasi yang diusulkan atau ASI baru. Prosesnya menggunakan persegi panjang untuk setiap proses tersebut. Selanjutnya, konteks diagram. Dalam konteks diagram ini, saya memberikan sistem dengan nama aliran sistem informasi pada klinik XYZ, seperti pada soal. Terdapat 4 entiti. Yang pertama, pasien, administrasi, dokter, dan pemimpin. Pasien datang ke klinik memberikan data ke administrasi dan diproses secara terkomputerisasi oleh sistem. Yang pertama yaitu administrasi. Dari administrasi ke sistem dengan keterangan entry data pasien, entry buku besar, entry perincian biaya, serta membuat surat rawat inap. Selanjutnya dari sistem ke administrasi. Yang pertama, resep obat, laporan data pasien, laporan buku besar, dan laporan perincian biaya. Selanjutnya dari dokter ke sistem dengan keterangan memeriksa pasien dan mencatat hasil pemeriksaan serta membuat resep. Dan yang diterima oleh dokter itu adalah pasien. Selanjutnya pemimpin. Pemimpin hanya menerima laporan perincian biaya, begitu juga dengan pasien. Pasien hanya menerima kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh administrasi. Data flow diagram. Pasien menyerahkan data kepada administrasi. Administrasi mencatat data pasien. Bagian administrasi juga menyerahkan data pasien kepada dokter. Dokter tersebut menerima data pasien yang diberikan oleh administrasi. Setelah dokter menerima data dari pasien, dokter memeriksa pasien. Dokter mencatat hasil pemeriksaan serta resep obat dan diserahkan kepada bagian administrasi. Jika pasien itu dirawat, maka bagian administrasi akan mengeluarkan surat rawat inap. Bagian administrasi tersebut akan mencatat semua kebutuhan pasien, mulai dari obat, ruang inap, dan lainnya. Untuk mengetahui berapa biaya yang harus dibayar oleh pasien, bagian administrasi membuat kwitansi 2 rangkap. Satu diberikan kepada pasien dan satu lagi disimpan untuk dibuat laporan perincian biaya. Setelah bagian administrasi membuat laporan perincian biaya, laporan tersebut diserahkan kepada pemimpin, dan pemimpin menyimpan laporan perincian tersebut. Sebelumnya, bagian administrasi membuat data pasien
atau mencatat melalui buku besar, atau menyalin data tersebut ke dalam buku besar. Dan yang terakhir yaitu IRD. Di sini terdapat 3 entiti. Yang pertama, entiti pasien dengan atribut nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, dan tanggal pasien, serta nomor telepon. Entiti yang kedua, dokter. Dan entiti yang ketiga, tindakan pemeriksaan. Entiti dokter mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, dan spesialisasi. Dan yang terakhir, entiti tindakan pemeriksaan memiliki atribut total tindakan dan total biaya tindakan.